Yang saya hormati Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek, Bapak Adi Hendarto, yang manis betul. Saking manisnya kalau ngopi nggak usah dikasih gula lagi. Cukup ngelihat Pak Adi aja. Pak Adi ini manis dan maco. Ini style begini ini idola para janda ini. Allahu Akbar. Beserta Ibu Inge ya Bu. Jadi tak pernah bisa dilupakan karena inge gitu ya. Ingat selalu, luar biasa. Selanjutnya yang saya hormati Pak Mario Teguh. Saya ujungnya nggak hafal, jadi kok ingat Mario Teguh ya Pak ya. Selanjutnya juga hadir bersama kita Pangeran Muhammad bin Salman, pembawa acara kita. Saya jadi panggil kok ada Pangeran Muhammad bin Salman ya, menjadi MC acara kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keren. Selanjutnya juga ada Ustadz Abdul Karim ya Ustadz. Jadi namanya saya ini Suparaman Abdul Karim. Ini namanya jadi sama. Ustadz Abdul Karim, pengasuh dan pimpinan Panti Asuhan Al-Marhamah. Saya bersyukur di Indonesia ini banyak panti asuhan dan sedikit panti jompo. Artinya kalau panti jomponya banyak, berarti banyak anak yang nggak mau ngurus orang tua. Untung panti jomponya terbatas sedikit, yang banyak panti asuhan. Dan memang saya apresiasi Bapak Ibu, setiap ada kelebihan rezeki, kita berbagi dengan anak-anak di panti. Karena ngurus anak yatim, duafa itu nggak mudah. Sehebat-hebat, semulia-mulianya rumah di muka bumi ini, yang di dalamnya ada anak yatim. Cuman masalahnya belum tentu kita bisa nampung di rumah. Kadang-kadang suami ikhlas, istrinya nggak ikhlas. Gara-gara ada anak yatim, belanja nambah. Anak yatim makan banyak, dipelototin, makan banyak kamu. Nyari juga enggak. Sebaliknya istri ikhlas Pak, suami belum tentu. Suami merasa beban bertambah, biaya bertambah, pusing kepalanya. Atau suami ikhlas, istri ikhlas, anak-anak kita yang belum tentu ikhlas. Bapaknya ke kantor, mamahnya ke pasar, anak yatim dijitakin sama anak kita. Bisa jadi begitu kan? Nggak mudah nampung anak yatim itu. Makanya banyak panti asuhan, para ustadz, para pengelola panti asuhan itu luar biasa. Mereka ngurus anak yatim, anak duafa yang bukan anaknya sendiri. Nah, kita sebaiknya menyisihkan rezeki kita untuk membantu para pejuang yatim duafa. Insya Allah. Selanjutnya yang saya hormati karyawan-karyawati BPJS Ketenagakerjaan beserta anak-anak, rajin ngaji ya anak-anak, rajin ngaji, rajin belajar. Siapa tahu nanti Anda ada yang jadi presiden. Setidak-tidaknya jadi direktur BPJS Ketenagakerjaan nanti. Amin. Siapa tahu kan, kita nggak tahu nasib Pak. Oh, Nabi Muhammad itu yatim kok, kemudian jadi nabi. Pak Soeharto itu yatim jadi presiden. Pak Jokowi itu yatim jadi presiden. Pak SBY yatim jadi presiden. Kita nggak tahu kan nasib orang di masa depan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita muhasabah akhir tahun. Hari ini Jumat 31 Desember 2021. Nanti malam sudah berganti ke 1 Januari 2022. Tidak perlu mempertentangkan, karena bahasa-bahasa seperti ini saya ambil contoh sederhana. Tidak ada benturannya sama Islam tahun itu.
Karena yang namanya tahun 2021-2022 itu kalender Syamsiah. Yakni dihitung berdasarkan matahari. Ada kalender Qamariyah, kita biasa nyebutnya Hijriyah, dihitung berdasarkan bulan. Ya matahari ciptaan Allah, bulan juga ciptaan Allah. Wong Nabi juga nggak bikin kalender Hijriyah. Kan jadi susunnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi nggak perlu dipertentangkan. Jadi jangan sampai kita ini gagap syariah gitu. Dikit-dikit apa-apa syariah. Ya benar semua Syamsiah kita pakai, Hijriyah juga kita pakai, tidak perlu diperdebatkan. Hanya saja kita mesti ngambil hikmahnya. Momentum pergantian tahun ini, bahan muhasabah pokok bagi kita semua, ini pertanda umur kita semakin berkurang. Setuju nggak kira-kira? Jadi salah judulnya kalau umur itu nambah, Pak, Bu. Salah. Sudah ada pakemnya kita ini. Walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat, siapapun orangnya, ada ajal. Apa itu ajal? Batas akhir finishnya. Dan ini sudah Allah tentukan sejak awal. Sudah Allah takdirkan. Jadi kita ini bukan nambah usia, bukan nambah umur, tapi berkurang jatah kehidupan. Wa yanqusu kulla yaumin min umrika, tiap hari umurmu berkurang. Wa yanqusu kulla syahrin min umrika, tiap bulan umurmu berkurang. Wa yanqusu kulla sanatin min umrika, tiap tahun umurmu berkurang. Jangankan setahun yang mesti 12 bulan, jangankan sebulan yang mesti 30 hari, jangankan sehari yang mesti 24 jam. Nafasku yang bolak-balik, kata Imam Ali, adalah khuta'u minal ajali, adalah langkah-langkah ajalku. Maka menurut logika Imam Ali, semakin banyak kita narik nafas, makin dekat dengan kematian. Makin banyak kita menghembuskan nafas, makin dekat dengan ajal. Makanya logikanya Bapak Ibu, kalau nggak pengen cepat mati, kurangi bernafas. Setuju nggak kira-kira? Hari Minggu, nah nanti Ahad, jajal, tidak bernafas. Sumpel hidungnya, lakban mulutnya, sumpel kupingnya, kalau nggak mampus sekalian. Nggak bisa, artinya kita step by step, selangkah demi selangkah, hari bertukar hari, bulan berganti bulan, tahun pun berganti. Ini pertanda, isyarat langsung dari Allah, umur kita semakin berkurang. Fa'idza jaa ajaluhum, maka apabila ajal mereka sampai. Kalimatnya kan jaa ajaluhum. Bukan kita yang mengejar kematian, tapi mati yang mengejar kita. Mati yang akan mendatangi kita. Makanya bahasa ini jaa ajaluhum itu Israel menjemput mereka. Kalau Israel sudah menjemput mereka, la yastakhiruna sa'ah, mereka tak sanggup mengakhirkannya walau sedetik. Wala yastaqdimun, dan mereka tidak akan mampu memajukannya. Pastinya ajal kapan, wallahu a'lam. Pak Adi berapa umur sekarang? 48. Jadi kalau ajalnya 52 tahun lagi ya Pak. Tapi jangan diaminkan, nanti Bu Inge menjanda. Karena Bu Inge masih muda menjandanya dan masih cantik, bahaya Pak. Makanya bapak-bapak kalau punya bini yang jelek-jelek aja. Iya, kalau bini cantik tuh nggak enak. Cepat mati, banyak yang perhatian. Ini ada karyawati nih misalnya, menjanda. Nanti dihibur sama Pak Adi. Sabar. Bu Inge maaf ya, Pak Adi kita jadiin bantalan dulu lah ya. Sabar, ini takdir. Kamu kan belajar agama. Kematian itu ajal. Jangan sedih, sudah hapus air matanya itu. Kalau kamu butuh sesuatu, ngomong sama Pak Adi. Iya. Beres-beres. Makanya kadang-kadang Pak, kalau cari bini jangan yang cantik Pak, jelek nggak apa-apa. Karena kalau jelek Pak, hitam pendek, itu kekel, nggak ada yang mau itu Pak. Baik, saya kembali lagi Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kita ini pastinya kematian itu kapan, wallahu a'lam. Cuman Allah yang maha tahu. Kita tinggal bersiap-siap saja. Walaupun memang Allah kasih isyarahnya.
Allah kasih petunjuknya, alamatnya kalau orang mau mati itu. Saya ambil contoh sederhana Bapak Ibu. Orang yang sudah mau mati itu rezekinya dicabut. Orang yang rezekinya sudah dicabut, makan apapun hambar, nggak ada rasa. Campah. Gimana yang bapak-bapak lagi makan, masih enak nggak? Masih enak, panjang umur. Itu Pak, kalau makan kue sama buah itu ya Bu, Mbak, itu sudah nggak ada rasa, baal. Kayak orang kena COVID itu nah. Baal, nah nggak lama lagi mati itu. Rezeki sudah dicabut. Coba kalau saya yang sering ngurukyah orang di rumah sakit itu, saya lihat ciri-cirinya. Bahkan kadang infus nggak mau masuk lagi, nggak lama lagi itu rezeki nggak bisa masuk soalnya. Dan ada perubahan di fisik. Apa perubahannya? Telapak kaki melengkung. Orang kalau telapak kakinya sudah melengkung begini, ini telapak kaki melengkung, umurnya nggak lama lagi, paling lama 3 hari mati. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Kalau sudah melengkung, jangan-jangan tuh. Dan orang kalau sudah mau mati, tulang belakangnya lepek. Jadi kalau terlentang di lantai, itu nggak bisa diselipkan lagi telapak tangan kita. Lepek rata dia. Kan biasanya melengkung tuh. Ini lepek. Nah duduk pun mesti cari senderan. Coba lihat yang nyender. Jangan-jangan nih. Ini kan alamat, tanda-tanda. Itu kalau sudah kayak gitu 3 hari tuh biasanya. Kalau nggak bisa tegak lagi. Terus kemudian pandangan matanya mendongak ke atas. Makanya rata-rata orang yang sudah mau mati pandangannya ke atas. Kita ajak selfie nggak mau lagi, dia menyembunyikan wajahnya. Jadi kalau mbak-mbak punya teman ngajak selfie dia berpaling, nggak lama lagi tuh dia. Bukan belum make up, bukan. Tapi karena mungkin sudah memalingkan wajahnya. Allah kasih alamat, Allah kasih tanda-tandanya. Tapi yang jelas satu hal yang harus kita yakini, momentum pergantian tahun adalah tanda umur kita berkurang setahun. Jatah hidup kita berkurang. Ada euforianya seperti kata Pak Adi tadi, pesta kembang api. Alhamdulillah kita nggak pesta kembang api karena mubadir kan. Kita nyantuni anak yatim. Ini kan berkahnya luar biasa. Anak wa kafilul yatim fil jannah. Saya kata Nabi dan orang yang nanggung anak yatim di surga nanti kamatali kada wa kada. Seperti 2 jari ini kata Nabi. Berdekatan. 2 jari berdekatan dan sedikit direnggangkan. Enak pakai jari sekarang. Bukan musim pilpres ya. Bukan musim pilkada juga. Jadi aman pakai jari-jari begini. Jadi seperti ini dekatnya dengan Nabi nantinya orang yang terbiasa menyantuni anak yatim. Jadi momentum pergantian tahun kita diisi dengan euforia yang baik-baik. Isi yang baik-baik. Ada pelajaran dari pesta kembang api itu. Walaupun saya nggak setuju karena mubadir ya. Coba kita perhatikan kembang api semburat ke langit. Kemudian tampak sangat memukau sekali. Tampak sangat menawan. Semua orang bicara wow kata orang. Tapi sebentar, tidak lama. Inilah kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia ini Bapak Ibu tampak sangat menawan sekali. Tampak sangat memukau sekali. Tapi sementara itu tidak lama. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan di dunia ini kecuali cuman kesenangan yang menipu. Kesenangan yang sementara. Kesenangan yang cuman sesaat sekali. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu walahun. Dan tidak ada kesenangan dunia ini kecuali cuman permainan dan senda gurau saja. Jadi jangan tertipu, kita hidup di dunia ini cuman sementara saja. Setuju nggak kira-kira? Iyalah kalau usia-usia produktif begini ya. Kita masih usia-usia energik sebetulnya. Iyalah kita mungkin belum ke sono, tapi ada baiknya kita berorientasi ukhrawi, akhirat. Berapa lama sih kita di dunia ini? Nggak lama-lama amat, betul nggak kira-kira? Nggak lama-lama amat. Kalau kata Mbah Maimun Zubair, usia ajal umat Muhammad itu antara 56 ke 63, kelipatan 7. 56 dan sampai 63. Kalau sudah 63 sampai 70 malah panjang umur sekalian. Nggak lama, sementara. Kalau Pak Adi saja 48 ke 56 itu ntar lagi tuh. 6 tambah 2 Pak. 8 tahun lagi Pak Adi. Enggak lama enggak itu. Bener kan? Enggak lama.
Makanya Pak Adi mohon jangan nambah istri lah, repot nanti urusnya. Bu Inga langsung senang ini. Jadi sekali lagi nggak lama kita hidup di dunia, tiba-tiba tahu-tahu, ya sekarang ini saja nih, tahu-tahu Pak Adi dulu masih kecil kayak adik-adik ini. Sekarang beliau sudah 48. Tiba-tiba nanti jadi 56. Tiba-tiba 63. Wallahu a'lam. Alangkah cepat waktu berlalu. Tak terasa bagi kita semua. Karena dunia memang untuk sementara saja. Jadi saya banyak inspirasi dari tanggal-tanggal hitungan tahun Mbah Maimun Zubair itu. 7 sampai 14 usia belajar paling bagus. 14 sampai 21 masih usia belajar. 21 sampai 28 itu usia jodoh pernikahan. Jodoh paling sedang itu 25 sedang-sedang. Tapi 21 nikah udah bagus. 28 sudah belum nikah ketuaan. Enggak, mana yang 28? Belum nikah ya. Ketuaan, geh. Jadi makanya yang usianya sudah 28 belum nikah, siap-siap, cepet. Enggak usah mempertimbangkan ini itu, rezeki di depan. Kadang orang kan pengen jodoh yang kaya, betul. Rezeki mah di depan. Begitu usia 28 sampai 35 usia pekerjaan. Makanya kalau usia 28 ke atas semua orang harus bekerja. Apapun pekerjaannya. Enggak usah lihat bentuknya apa. Itu yang punya bakso Sony itu. Kerja ke Lampung, bangkrut usahanya, dagang obral, makan saja susah, kontrakan diusir orang. Ikut tukang bakso, jadi tukang dorong gerobak, nyuci piring. Enggak usah digaji, enggak apa-apa. Yang penting tumpangi tempat tinggal, kasih makan. Siapa sangka sekarang menjadi salah satu orang terkaya di Provinsi Lampung. Ini buat anak-anak muda ini saya kasih inspirasinya. Usia 28 sampai 35 apapun pekerjaannya kerjalah. Nanti hasilnya tenang saja. Ini buat adik-adik negara nanti ya. Nggak usah lihat berapa gajinya. Payah orang Indonesia ini. Semua orang kok pengen jadi PNS. Payah kan itu? Ya kalau semua orang ingin jadi PNS ya bangkrut dong negara kita. Mengapa Amerika maju? Karena anak muda di Amerika tidak pengen jadi PNS. Mengapa Jepang maju? Tiongkok maju? Mengapa Korea maju? Karena anak muda di sana tidak pengen jadi PNS. Sedangkan Indonesia ini sarjananya ngantri pengen daftar PNS. Ini maaf betul, saya bukan underestimate, mental harus kita ubah sebetulnya. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali lagi saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, belajar dari kembang api, hidup di dunia cuman sementara. Memukaunya sesaat, sedangkan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Termasuk tuh yang suka niup-niup trompet itu. Coba bayangkan kalau yang niup trompet malaikat Israfil. Remek-remek kita. Wa yauma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ard. Pada hari ditiup sangkakala, kaget semua makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi ini. Ditiup lagi, wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Kami tiup sangkakala lalu mati semua makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi ini. Sebutkan dalam ayat yang lain, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Hari di mana ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya, sedang menggendong bayinya dilemparkannya begitu saja. Ibu-ibu yang sedang hamil keguguran semua. Wa taran nasa sukara. Kalian akan melihat orang-orang mabok semua. Wa ma hum bisukara. Padahal mereka itu sebenarnya tidak mabok, tapi karena saking paniknya, saking takutnya ditiup sangkakala. Mudah-mudahan kita semua tidak dimatikan pada saat kiamat terjadi. Allahumma amin. Karena nggak enak Bapak Ibu, suatu situasi yang sangat menakutkan sekali. Nah, pada kesempatan muhasabah akhir tahun ini, saya juga ingin membahas bagaimana cara kita meningkatkan kualitas hidup kita di dunia, maksud saya, untuk di tahun-tahun yang akan datang. Ada beberapa pesan penting yang hendak saya sampaikan. Satu, untuk meningkatkan kualitas hidup kita, modal utamanya adalah integritas. Itu bahasa kerennya Pak Adi ya. Bahasa Islamnya apa? Siddiq. Benar. Karena problem di negeri kita ini problem integritas. Indonesia ini mayoritas muslim penduduknya, tapi korupsinya ranking 4. Ini Indonesia ranking 4 sedunia internasional.
Padahal kita mayoritas muslim. Berarti ada problem integritas di negeri kita ini. Banyak orang pintar tapi tidak benar. Kalau orang pintar nggak benar, mafsadatnya kecil. Kalau orang goblok nggak benar, paling maling kotak amal masjid. Ini orang pintar nggak benar. Berangkat ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit. Ini orang goblok nggak benar. Tapi kalau orang pintar nggak benar, hancur negara ini. Kalau banyak orang pintar nggak benar. Makanya kata Gus Dur, bangsa di dunia ini ada 4 golongan. Ada bangsa yang banyak, bangsa yang sedikit bicara, sedikit bekerja. Ini Somalia sama Nigeria, negara termiskin di dunia, jarang makan. Makanya mereka sedikit bicara. Orang kalau banyak ngomong tapi makan dikit lemes. Saya ini makanya bisa agak banyak ngomongnya karena makannya udah tadi soalnya. Maka agak kenceng nih ngomongnya. Sedikit bicara, sedikit bekerja. Somalia, Nigeria. Sering kelaparan di sana. Yang kedua ada bangsa yang sedikit bicara, banyak bekerja. Ini Jepang, Korea. Makanya negaranya maju, ngomongnya dikit, kerjaannya banyak. Yang ketiga ada bangsa yang banyak bicara, banyak bekerja. Ini Amerika, Cina. Orang Amerika itu ngomongnya banyak, kerjaannya banyak. Orang Cina itu ngomongnya banyak, kerjaannya banyak. Makanya di Cina gedung bertingkat 15 hari selesai. Bikin flyover semalam selesai. Indonesia setahun selesai. Nggak apa-apa, jadilah ada flyover. Nah yang keempat ada bangsa yang banyak bicara tapi sedikit sekali bekerja. Ini bangsa mana? Bangsa mana kira-kira? Bukan Indonesia. Bangsa yang banyak bicara sedikit bekerja itu bangsa India. Orang India itu ngomongnya banyak, kerjaannya dikit. Makanya film India film yang durasinya paling panjang. Betul nggak kira-kira? Paling panjang, paling lelet lagi ya. Makanya orang kalau keseringan nonton film India, kerja aja lelet. Loadingnya lama. Orang India itu kalau ngomong enggak, nganggu-nganggu. Tapi kalau ngomong iya, geleng-geleng. Terus apa aja dinyanyiin? Seneng nyanyi, sedih, nyanyi, nikah, nyanyi, cerai, nyanyi, makan, nyanyi, ngising, nyanyi. Tumpah iwae, lumahi wae, bojone dewe. Ya iyalah, masa bojo orang Pak Adi? Nah, saya tahu sama bapak-bapak, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak kira-kira? Ya iyalah, Ketbian juga begitu. Hati-hati. Itu bangsa India banyak bicara tapi sedikit bekerja. Lalu Gus Dur ditanya, Gus, Indonesia masuk yang mana? 1, 2, 3 atau 4? Kata Gus Dur, spesial Indonesia masuk yang nomor 5. Apa itu Gus? Apa yang dibicarakan dan dikerjakan beda. Iya juga ya. Di Indonesia ini Pak, proyek bangunan, laporannya 1000 sak tuh. Padahal aslinya cuma 100 sak. Jadi apa yang dibicarakan dengan yang dikerjakan berbeda. Nah kita revolusi nomor 1 dalam hidup adalah integritas. Batuk dulu ya. Nomor 1 adalah integritas. Ini yang terpenting. Kerja dimanapun Bapak Ibu, kalau pengen maju ya kejujuran. Orang nggak jujur nggak kepake. Jangankan di perusahaan, jadi asisten rumah tangga aja kalau nggak jujur ya nggak kepake. Ini nomor 1 yang terpenting. Kita belajar dari kasus Jepang. Orang Jepang itu rela mati bunuh diri daripada malu ketahuan berbohong. Saya bukan jiplak bunuh dirinya, tapi ngejiplak betapa dijunjung tinggi integritas di sana. Ini yang terpenting sebetulnya. Indonesia ini bakal sejahtera Bapak Ibu kalau orang-orang berintegritas. Kalau kata Pak B.J. Habibie, pejabat itu kalau korupsinya 2 mobil saja. Korupsi 2 mobil, habis itu nggak usah nambah lagi. 2 mobil saja. Habis dapat 2 mobil, nggak usah nambah lagi, berhenti korupsi,
sejahtera Indonesia ini. Saya yakin sejahtera. Betul kata Pak B.J. Habibie itu. Karena problemnya integritas sebetulnya. Yang kedua, pada kesempatan kali ini hendak saya sampaikan bahwasanya tanggung jawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih. Tiap-tiap kalian semua adalah pemimpin. Kita minimal pemimpin bagi pribadi kita. Pemimpin di rumah tangga kita, pemimpin sesuai dengan SOP, job description, sesuai dengan tugas kita masing-masing. Apa itu namanya? Job description apa ya Pak ya? Tupoksi ya, tugas pokok fungsi masing-masing. Bukan orang perusahaan, bukan pemerintah, tupoksi. Kita sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Saling bekerja sama satu sama lainnya. Karena begini, malu Bapak Ibu kita sama setan. Setan saja kerja pakai tupoksi loh. Belum tahu kan setan punya tupoksi masing-masing? Ada setan yang bekerjanya spesial menggoda para pejabat. Namanya setan Akwan. Ada yang namanya Akwan nggak Pak? Kalau ada ganti nama setan soalnya itu. Iya tupoksinya. Ada setan Dasim. Tupoksinya apa? Ngerusak rumah tangga. Macam-macam itu setan. Nah kita juga begitu. Bekerja sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing. Ada rumusnya, saya kasih rumus tuh dalam surat Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ini keren ini ayatnya. Kita ambil dari awal. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya ma'al usri, bersama kesulitan, yusra, ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah ini keren. Membersamai kesulitan ada kemudahan, membersamai kesulitan ada kemudahan. Ini kan keren, sampai diulang 2 kali. Kata al-usri, kesulitan disebut dalam bentuk ma'rifat, tunggal. Kata yusra disebutkan dalam bentuk nakirah. Kalimat definitif dan indefinitif. Kata al-usri disebutkan 2 kali. Isim ma'rifat kalau disebutkan 2 kali sama dengan 1. Isim nakirah kalau disebutkan 2 kali sama dengan 2. Kata kesulitan 2 kali tapi disebutkan ma'rifat sama dengan 1. Kata kemudahan nakirah disebutkan 2 kali sama dengan 2. Berarti ayat ini mengatakan sesungguhnya bersama satu kesulitan akan segera nyusul 2 kemudahan. Makanya kalau kita pakai rumus ayat ini Bapak Ibu, enggak takut dengan masalah. Tidak boleh lari dari masalah. Nonton berita kan, ada orang nabrak sejoli. Nonton berita kan? Lalu dia ingin lari dari masalah. 2 sejoli dibuang ke sungai. Ketika dia lari dari masalah, masalah lebih besar menantinya. Seandainya dia bawa ke rumah sakit, dia tidak akan pernah dipecat dari kedinasan. Dia mungkin paling masuk penjaranya sebulan 2 bulan, tinggal damai saja. Tapi karena dia ingin lari dari masalah, masalah besar menantinya, bahkan terancam vonis hukuman mati, minimal penjara seumur hidup. Jangan pernah takut dengan masalah. Jangan pernah lari dari masalah. Ini kader-kader BPJS Ketenagakerjaan, nggak usah takut dengan masalah, hadapi, selesaikan. Karena bersama satu masalah akan datang 2 kemudahan. Ini setuju gak kira-kira? Kok saya jadi Mario Teguh sekarang ya? Pak Mario? Iya. Subhanallah. Iya, jangan pernah takut dengan masalah. Saya kasih rumusnya itu. Membersamai satu masalah ada 2 kemudahan. Ini rumus. Makanya ada Kapolsek, ini kejadian nyata ini. Kapolsek datang ke rumah, Ustadz kata dia, motor anak saya kehilangan, motor gede moge. Kata dia, Ustadz bisa nggak dilihat kira-kira motornya itu masih di Bandar Lampung atau sudah keluar? Kata saya, emang saya dukun Pak. Saya ini bukan dukun, gimana saya ngekernya itu, kata saya. Waduh Pak, Bapak kan Kapolsek, kata saya. Jadi ketawain orang Pak. Kerahkan anak buah, cari itu. Ya enggak lah Ustadz, selain saya ikhtiar nyari, kata dia, kasih petunjuk juga dong yang baik-baik. Nah gini aja, Bapak pulang, kata saya,
Langsung sholat 2 rakaat, sholat sunnah mutlak atau duha kata saya. Sholat 2 rakaat, nanti bapak berdoa habis sholat. Ya Allah, kalau motor itu masih rezeki saya, pulangin. Ketangkep tuh yang maling atau motornya pulang. Tapi kalau bukan rezeki saya lagi, mohon ganti yang lebih baik lagi. Saya ajarkan doa begitu. Bukannya bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, kalau kehilangan sesuatu, ada masalah, katakan itu. Salat 2 rakaat, ya Allah, kalau masih rezeki saya pulangin. Kalau bukan rezeki saya lagi, ganti dengan yang lebih baik. Wah, senang dia pulang, sore datang dia. Agak cemberut. Ngapa, Pak? Gagal nangkep motornya, dapetin motornya. Ya dapet sih, begalnya udah dijedor kakinya, kata dia. Cuman Ustadz, saya pengen doanya yang dikabulkan bukan yang pertama. Yang dua itu, kata dia. Pengen diganti yang lebih baik lagi. Oh, pantesan. Artinya itu makbul. Pilihannya cuma 2. Pulangin atau ganti yang lebih besar lagi. Makanya kalau hilang sesuatu itu doanya. Termasuk bapak-bapak, hilang istri. Ya Allah, kalau istri itu masih rezeki saya pulangin. Tapi kalau bukan jodoh saya lagi, ganti dengan yang lebih baik lagi. Itu doanya. Setuju gak kira-kira? Hidup itu begitu. Jangan pernah takut masalah. Setuju banget. Subhanallah, maaf ya Mbak. Sekali lagi saya tegaskan bahwasanya jangan pernah takut dengan masalah, hadapi semuanya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fangsob. Kalau sudah selesai dengan satu pekerjaan, langsung beranjak kepada yang berikutnya. Jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Orang hebat, orang yang menyelesaikan pekerjaan tanggung jawabnya dan tidak akan pernah menundanya. Kemudian wa ila rabbika farghab. Masalah akhirnya ada hasil atau tidak, ada reward atau tidak. Ini berpengaruh naik pangkat atau tidak, nambah gaji atau tidak. Hasilnya semata-mata diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Hidup kayak gini model, aman kita, nyaman-nyaman saja. Oke, yang ketiga, yang harus kita perbaiki dalam hidup ini misi hidup. Misi hidup itu harus diperpanjang, akhirat, jangan dunia. Ada orang yang misi hidupnya cuma dunia. Ya capek dia melayani dunia. Ada orang yang misi hidupnya akhirat. Ini sungguh luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman terkait dengan misi hidup ini. Way of life ya. Wah, saya ini bahasa Inggrisnya kadang-kadang salah saya itu. Eca-ecaan aja lah ya. Way of life ya. Jalan hidup, visi hidup kita atau passion kita lah. Jadi kecenderungan hidup kita jangan berhenti pada dunia saja, tapi sampai akhirat nantinya. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu hartal akhirah." Barang siapa yang ambisi hidupnya, misi hidupnya mengejar ganjaran akhirat, nazid lahu fi hartihi. Jangan khawatir, kata Allah, ganjarannya pasti akan kami tambah. Maksudnya begini, orang yang misinya akhirat, dunia juga Allah kasih. Jadi percayalah, jangan sampai kita ngira kalau ngejar akhirat dunia nggak dapat apa-apa. Tidak juga. Ngejar akhirat dunia dikasih. Sebaliknya kata Allah, wa man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha. Maka barang siapa yang mengejar ambisinya berhenti cuman untuk dunia saja. Oke, kata Allah, kami kasih dunia. Tapi wa ma lahu fil akhirati min nasib. Akhirat nanti dia tidak akan dapat apa-apa. Penting materi ini Bapak Ibu, karena termasuk saya ini. Hidup ini kalau ngejar dunia capek kita. Betul nggak kira-kira? Capek kita. Apalagi cuman saingan ya Pak. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian semua. Kompetitif dalam urusan dunia. Di atas langit masih ada langit. Setuju nggak kira-kira? Kaya kita hari ini, banyak yang lebih kaya dari kita. Hidup kalau ke kompetitif Bapak Ibu, nggak nyaman juga di tempat kerja, yakin nggak nyaman. Karena begini Bapak Ibu, kalau kita terlalu kompetitif dalam urusan dunia, sikut kiri kanan, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, dari duri dalam sekam, dari bara dalam sekam. Akhirnya apa? Kita nengkurepin periuk orang lain. Nggak jarang kan di tempat bekerja orang bersaing, saling menjatuhkan. Betul kira-kira? Kecuali di sini kan nggak ada kan Pak?
Jangan sampai kita ini sama saja. Jangan membalikkan periuk orang. Jangan. Kita saling membantu, saling menasihati. Dosanya gede loh nengkuripin periuk orang itu. Betul rezeki dari Allah. Tapi kalau sebab kita dia tertutup rezekinya ya dosa kitanya. Dia punya anak bini juga. Subhanallah. Kok kayaknya pas banget gitu ngomongnya ya. Allahu Akbar. Hidup itu harus begitu. Jangan terlalu kompetitif. Kalau dulu kan ada pepatah apa? Ing ngarso suntulodo, ing madyo mangun kerso tuturi handa yani. Sekarang berubah. Ing ngarso golek, ing ngarso mangan konco. Ing madyo numpuk bondo, ing ngarso numpuk bondo, ing madyo mangan konco. Tuturi golek rai. Nah, tak ulang lagi. Ing ngarso numpuk bondo, ing madyo mangan konco, tuturi golek rai. Ini bahasa Jerman ini. Apa bahasa Arab? Arab nangendi ya. Ing ngarso numpuk bondo. Kok hidup orang kerjanya cuma numpuk harta? Saingan akan harta. Ing madyo mangan konco. Abis itu makan temen dewe. Tut uring golek rai, abis itu tut uring golek rai cari muka. ABS, asal bapak senang, asal bapak Adi senang misalnya. Allahu Akbar. Awas mbak-mbak kalau nyari muka sama beliau dimarahin, bu, inget jangan macam-macam. Ngapa lu cari muka sama laki gua? Jadi kita ini hidup kita sama, kita keluarga. Karena begini Bapak Ibu, kadang-kadang hidup dalam kompetisi dunia itu melelahkan. Apalagi di perumahan. Satu bikin pagar, bikin semua. Satu beli kulkas, beli semua. Capek kayak gitu. Tetangga beli kulkas panas. Tetangga beli kalung, bingung. Tetangga beli ceret, mencret. Tetangga beli mobil, menggigil. Tetangga beli motor, gemeter. Gak enak begitu. Apalagi Pak, sengsara punya bini panas-panasan. Pak, tetangga ganti mobil, papa kapan? Panas. Pak, tetangga ganti TV, papa kapan? Pak, tetangga ganti istri, papa kapan? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Betapa capeknya kita ini berlomba-lomba akan dunia. Membuat kita semua menjadi lalai hatta zurtumul maqabir, sampai kalian semua dijejalkan ke dalam kubur. Enggak ada finalnya bersaing akan dunia. Laisal ghina an kathratil arad, bukanlah kaya raya itu dikarenakan kalian banyak perhiasan. Apa orang kaya itu kalau kondangan 5 jari dipasangin cincin semua. Masuk taruh bawa tas aja begini, digoyang-goyang, tuing tuing tuing. Apa itu orang kaya? Bukan. Apa orang kaya itu pakai gelang sampai ke siku? Sambil mendengarkan ceramah berkipas dia kuncrang kuncring. Udah kayak ketimpringan. Apa orang kaya itu pakai kalung gede banget? Saya pernah ngisi pengajian ibu-ibu sosialita. Pengajiannya di hotel Novotel. Kita mah di masjid pengajian, sama di rumah, dia mah di hotel. Begitu saya masuk ballroom, ibu-ibu sosialita itu tangannya dibeginiin. Selamat datang Bapak Ustadz. Begitu saya lihat kalungnya gede-gede banget. Ada yang kayak cilok bulat. Betul kalungnya itu apa sih namanya itu? Ada yang kayak somai. Ada yang bikin kejutan, liontinnya gede banget, segede pentolan bakso setan. Itu kalau dibawa kondangan nunduk badannya. Ngapa Bu? Sakit pinggang? Bukan, keberatan kalung gua mah. Apa itu orang kaya? Bukan. Laisal ghina an kathratil arad, bukanlah kaya raya itu dikarenakan kalian banyak perhiasan dan perbendaharaan. Walakinnal ghinan nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Makanya begini Bapak Ibu, bukan kaya yang membuat Anda bahagia, tapi bahagia yang membuat Anda berasa kaya. Bukan kaya yang membuat engkau bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat Anda semua menjadi kaya. Kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Silakan bikin status di Facebook masing-masing. Akan saya ini Mario Suparman soalnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kesyukuran itu yang terpenting. Makanya di Quran dikatakan wa annahu huwa
adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqa zawjaini dzakara wal untha. Allah menciptakan tawa dan tangis. Makanya tawa itu temannya tangis. Allah menciptakan mati dan hidup. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Loncat beberapa ayat berikutnya, Allah menciptakan kaya dan bukan miskin. Kita kejebak dengan antonim-antonim seperti itu. Di ayat berikutnya Allah berfirman, wa annahu huwa aghna wa aqna. Sesungguhnya Allah menciptakan kaya dan cukup. Karena masalah hidup manusia bukan tidak kaya, tapi tidak cukup. Saya ambil contoh sederhana. Kalau saya punya uang 1 miliar di tabungan, banyak tidak? Banyak. Siang-siang begini malas saya diundang ceramah. Mending tidur siang saya ya. Banyak uang 1 miliar itu Pak. Kalau saya. Tapi kalau Abu Rizal Bakri punya tabungan tinggal 1 miliar. Bisa stroke dia. Iya kan? Alangkah banyaknya 1 miliar bagi saya. Tapi alangkah sedikitnya 1 miliar bagi Pak Abu Rizal Bakri. Nah itulah dunia. Kaya dan tidak itu tergantung cukup atau tidaknya. Mudah-mudahan kita dicukupkan selalu. Allahumma amin. Makanya saya sampaikan penting buat ibu-ibu. Karena mengapa laki-laki paling bahagia di dunia ini punya laki yang punya istri yang bersyukur. Coba Pak, kita susah. Maaf. Kerjaan Papa cuman security di BPJS tenaga kerja. Gaji nggak seberapa mah. Ini aja diplototin terus sama Pak Adi misalnya kan. Umpama. Allahu Akbar. Diplototin terus coba. Gimana kalau Papa kehilangan pekerjaan? Coba mau jadi apa kita ini? Coba teman-teman kamu sudah punya rumah semua, udah punya mobil. Nah kita tinggal masih ngontrak. Apa kata istrinya? Enggak kok Pak. Saya bangga punya suami kayak Papa. Yes, ndrodok langsung Pak. Iya kan? Suami itu bahagianya bukan karena mobil sport, bukan karena motor gede, bukan karena sepeda yang lagi ngetren, bukan. Kebahagiaan suami pada akhirnya istri yang solehah. Benar itu. Coba kalau laki bininya ngomong begini, iya. Sial gua dapat laki kayak lu. Subhanallah. Coba dulu waktu Pak Adi ngelamar saya sanggupin aja. Udah jadi istri kepala cabang saya ini. Kan begitu kan? Makanya mau tidak mau, suami istri yang bersyukur itu kebahagiaan bagi seorang suami. Jadi misi hidup kita harus dikedepankan Bapak Ibu. Akhirat nanti, dunia kita cukupkan, nanti ngikut dengan sendiri. Percayalah, semua orang sudah ada rezekinya masing-masing. Baik, yang berikutnya terakhir ini, jangan lama-lama. Biar sering diundang Pak Adi ya. Yang terakhir ini yang terpenting juga Bapak Ibu. Ingin bahagia dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Ya begini, yang sudah kita lakukan ini. Berbagi. Kita harus bersedekah. Mana kasot sodakotum mimmal. Jangan khawatir kata Nabi. Sodako tidak akan pernah memangkas rezeki kita. Sodako tidak akan pernah mengurangi harta kita. Bal yazdad. Malah semakin ditambah, dan semakin ditambah. Nggak akan bangkrut kita dengan bersedekah. Kalau kita terlalu kalkulatif, ngitung, gaji sebulan sekian. Kalau dikeluarkan sekian, berkurang dong rumus kita. Tapi Allah punya rumus berbeda. Nanti ada rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya tadi cerita sama Pak, siapa Pak? Pak Victor ya. Victor Wilson. Sama Pak Victor. Jadi kata saya itu jadi YouTuber sejak tahun 2016. Jadi YouTube. Tapi viewersnya nggak naik-naik. Dikit-dikit ya. Subscribernya susah betul, mau 1000 aja susah. Begitu dari 2016, 2017, 2018, 19, nah di 2020 baru dapat 1000 subscriber. Pikir saya langsung dapat Google AdSense, enggak juga. Mau dimonetisasi masih kurang 4000 jam tayang. Susah sekali mendapatkan 4000 jam tayang itu. Nah, di awal tahun 2021 dapatlah 4000 jam tayang itu. Seneng banget. Langsung konfirmasi ke Amerika Serikat sono, ke YouTube Amerika, Google sono ya.
Ternyata nggak keluar-keluar pinnya. Bukan nggak keluar-keluar, nggak nyampe. Nyangkut di kantor pos. Akhirnya langsung di stop Google AdSense-nya itu. Di stop Google AdSense, begitu saya tanya ke kantor pos, oh ternyata sudah nyangklak di sono ternyata. Saya masukkan, ternyata ngayalnya dapat duit kan. Ternyata pas dilihat penghasilan, cuman $1, $2. Mohon maaf, penghasilan Anda belum bisa dikirim. Karena baru bisa dikirim setelah totalnya 1.300.000. Ya sudah berbulan-bulan begitu, tapi kita ikhlas saja. Niatnya dakwah kan di YouTube itu, niatnya berdakwah. Tapi betapa bulan November ini sampai Desember melejit. Saya lihat Google AdSense bulan ini saja sudah 18 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sebulan aja 18 juta, kalah kepala cabang. Subhanallah. Artinya cuman ceramah begini doang yang saya rekam-rekam itu. Cuman ceramah begini doang. Kita nggak nyangka. Dari 2016 baru viral. Di 2021 udah akhir lagi kan. Ini cara Allah. Makanya jangan pernah berhenti bersedekah. Saya punya gerakan serbu Pak. Puluhan rumah sudah kita bedah. Kita niat ikhlas saja. Makanya kita berbagi ngasih anak yatim ini, percayalah. Nggak akan kurang rezeki kita. Nanti Allah kasih dengan cara yang tak terduga. Bahkan kemarin itu orang Lampung ini banyak kaya. Gara-gara apa? Gusuran jalan tol. Nggak nyangka kan? Ada yang dapat gusuran jalan tol. Umurnya sudah lanjut usia. Dapat 25 miliar. Begitu cair langsung stroke mati dia. Subhanallah. Karena memang bukan rezeki dia. Kan rezeki anak cucunya. Maka hidup itu begitu sajalah, simpel saja jalani. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Barang siapa yang merasa sempit rezekinya, silahkan dia berinfak dengan apa saja yang Allah berikan kepadanya. Berbagi kita, membantu sesama, nanti Allah mudahkan segalanya. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Itu luar biasa ya. Saya pernah sampai nangis itu pertama kali bacanya. Orang bikin status di media sosial, statusnya begini, orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Iya juga ya. Saya bahkan pernah dikritik orang, Ustadz, dakwah yang sebenarnya bukan di mimbar, tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Ini cambuk buat saya Bapak Ibu. Iya juga ya Pak. Dakwah itu kalau cuma di mimbar, habis khutbah, habis ceramah, langsung diamplopin, langsung disangoni. Ya kalau lupa Pak Victor pasti nganterin ke rumah lah. Ini kode keras ini, kode keras. Mohon maaf, betul kan Pak? Ini sudah zamannya kita. Ceramah diamplopin. Nabi dulu ceramah nggak ada yang nyamplopin. Ya kan begitu kan? Sahabat berdakwah Wali Songo, dakwah Nusantara menjadi 90% muslim, nggak ada yang nyangoni, nggak ada yang ngamplopin. Saya setuju, dakwah sebenarnya bukan di mimbar. Bahkan menurut saya begini Pak, jihadnya penceramah bukan sedang ceramah. Jihadnya penceramah itu satu, mengamalkan apa yang dia sampaikan. Itu jihad penceramah itu. Yang kedua, habis ceramah lupa disangoni. Jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali WA panitia. Ada yang lupa nggak ya? Nggak jadi, jihadnya nggak jadi. Itu jihad penceramah sebenarnya. Makanya saya sering sampaikan kepada teman-teman penceramah. Tolong para penceramah jangan gumedek lah. Mawas diri. Kita ini cuma penceramah. Jangan sok-sok paling suci sendiri, jangan kata saya. Kita sampaikan yang baik-baik. Tahu ujung-ujungnya kalau nggak diamplopin marah juga kan? Iya kan? Jangan sampai kayak gitu. Ini harus introspeksi diri. Nggak ada orang suci di muka bumi ini. Wa ma yantiqu anil hawa, cuma nabi yang kalau ngomong nggak pakai hawa nafsu. Makanya saya nggak setuju juga kalau penceramah-penceramah ngajarin umatnya salah, ngajarin umat melawan negara, itu nggak benar itu. Agama nggak boleh dibuat begitu, dikamuflase, dibuat kepentingan politik. Ini agak serem nih yang satu ini ya. Jangan sampai agama dimanfaatkan seperti kata para filsuf itu, religion is an opium for the people. Agama itu adalah candu buat masyarakat. Jangan. Karena apa? Agama dimanipulasi dan dikamuflase demi kepentingan syahwat pribadi, politik dan lain sebagainya. Jangan sampai sedemikian rupa.
Jadi balik lagi, agama bukan di mimbar. Dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Yuk kita berbagi dengan sesama. Minimal sama orang tua, Bapak Ibu. Jangan sampai sudah kerja di BPJS ketenaga kerjaan, gajian, kita lupa dengan orang tua. Perlakuan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi tidak akan pernah cukup selama-lamanya. Anak yang menyisihkan rezekinya untuk orang tua, pahalanya tahu nggak? Bitis'i mi'ati alfin. Mi'ati alfin maksud saya. 100.000 kali lipat pahalanya. Menyisihkan harta untuk ngasih orang tua, mi'ati alfin. Pahalanya sampai 100.000 kali lipat. Maka kita keluarkan rezeki buat orang tua. Terakhir saya ingin sampaikan, ibu saya berpesan. Cuman ibu saya ini nggak bisa bahasa Indonesia, malah pinternya bahasa Inggris. Kata ibu saya, ame anak lemah, umak dek denak minta. Ame anak sare, umak nangis siang malam. Ini bahasa Inggris Kingston. King itu raja, stone itu batu-batu raja. Kita terjemahkan dulu, takut Pak Adi nggak ngerti ini. Ame anak lemah, umak dek denak minta. Ne anaknya seneng, ne anaknya sugih. Kalau anaknya kaya, ibu nggak pengen minta. Betul nggak kira-kira? Tapi kalau dikasih ya mau. Jangan ditawarin tapi telepon ke Jogja sono. No boleh. Masih punya duit? Masih. Cukup. Nggak, mama ngomong aja. Perlu dikirim lagi nggak? Nggak usah nak. Lo ngapain nanya? Kasih saja sih orang tua itu. Orang tua itu paling pintar bohong sama anak. Makan susah, dapat besek dari tetangga isinya rendang Padang. Disuapin semua kan ke anaknya. Anaknya nanya, mama nggak makan rendang? Enggak nak, mama biar nasi sama sambal aja. Mama nggak suka sama rendang. Padahal sambil nyuapin anaknya klekek nelen ludah. Ibu paling pandai berbohong buat anaknya. Sebaliknya kata ibu saya, ama anak sare, umak nangis siang malam. Kalau anaknya susah, siang malam ibu menangis. Takkan pernah ada yang bisa menggantikan ketulusan seorang ibu. Kata orang, gunung itu tinggi, tapi setinggi-tingginya gunung tetap ada puncaknya. Luasan laut itu luas sekali, tapi seluas-luasnya lautan tetap ada tepinya. Namun kasih ibu tidak akan pernah berpuncak. Kasih ibu tidak akan pernah bertepi. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Keren banget lagunya ya. Baik, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Kita akhiri dengan berdoa. Ya dzal jalali wal ikram, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.